Berikut tuntutan yang dilayangkan Aliansi dan Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 3 Februari 2025. Aliansi honorer tersebut di pemerintah kota Pemkot Kendari dan DPRD di Jalan Banta, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia. Mereka menolak adanya status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Untuk informasi lebih dilaporkan Apriliana Suryanti, jurnalis Tribun News Sutra. Rekan Apriliana, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan juga benar, berikut 6 tuntutan yang dilayangkan Aliansi Honorer R2 dan R3 Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin Senin 3 Februari 2025. Aliansi Honorer R2 dan R3 Pemerintah Kota Kendari melakukan aksi damai di kantor DPRD Kota Kendari di Jalan Madusila, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia. Mereka menolak adanya status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Wakil Ketua Aliansi awal menjelaskan bahwa R2 adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang tidak lulus seleksi. Sedangkan R3 adalah honorer non-ASN yang masuk ke dalam database BKN dan tidak lulus seleksi. Kegiatan ini kami lakukan karena belum ada regulasi dari pemerintah pusat ataupun kota terkait kepastian yang merubah status mereka dari status honorer menjadi P3K paruh waktu. Undang-undang yang Irwan maksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Aturan tersebut berisi tentang penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, dan sistem merit. Awal beranggapan bahwa status P3K paruh waktu hanyalah ganti casing semata bagi pegawai R2 dan juga R3. Berikut ini adalah 6 tuntutan yang dilayangkan Aliansi Honorer R2 dan R3 Kota Kendari yang disampaikan pada saat aksi damai. Yang pertama adalah mereka menuntut seluruh hak honorer R2 dan R3 Kota Kendari menjadi P3K paruh waktu dan menolak penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang tuntutan yang kedua adalah menuntut pemerintah Kota Kendari untuk mengoptimalisasi formasi dan penambahan kuota untuk pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Tuntutan yang ketiga adalah meminta Pemkot Kendari untuk membuat aturan terkait honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Lalu tuntutan keempat adalah meminta kepastian kepada Pemkot kapan terrealisasinya tuntutan honorer R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kelima adalah menolak seluruh tahapan seleksi tahap kedua sebelum tuntutan honorer R2 dan juga R3 tahap 1 terpenuhi. Dan tuntutan terakhir adalah mengomunikasikan bagi honorer R2 dan R3 yang berpotensi masuk pada kuota kementerian untuk dimaksimalkan masuk di pendataan kementerian terkait. Selain itu, Tribuners, setelah dilakukan rapat dengar pendapat dari Aliansi Honorer R2 dan R3 bersama dengan pemerintah Kota Kendari di ruangan rapat DPRD Kota Kendari, hasilnya adalah mereka akan menemui pemerintah pusat pada pekan depan di sekira hari Senin ataupun hari Selasa untuk mengkomunikasikan seperti apa kelanjutan tuntutan mereka yang menolak adanya P3K paruh waktu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, Tribuners. Kembali ke studio rekan Justina. Terima kasih rekan Apriliana Suryanti, jurnalis Tribun News Ultra. Informasi terbaru selanjutnya, selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Wakil Ketua Aliansi R2 dan R3 Pemerintah Kota Kendari. Apa yang menjadi poin-poin aspirasi kami? Yang pertama, merespon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 66. Di situ bunyinya bahwa pemerintah harus melakukan penataan ASN. Dalam hal ini, semua honorer maupun ASN ditata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.